Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, dan masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita, baik itu aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita ucapkan kepada imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah saya, langsung saja masuk ke ceramah saya yang berjudul Faedah Membaca Al-Quran. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran menjadi salah satu amalan yang begitu dianjurkan pada bulan Ramadan. Terlebih lagi, bulan Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena pada waktu itu ayat pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keistimewaan Ramadan bulan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan dari satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Muttafaqun alaih. Yang kelima, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya.
yaitu orang membacanya, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, orang tuanya akan mendapatkan mahkota surga. Dari Mu'az bin Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, yang mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu didapatkan dengan amalannya seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya faedah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca, mempelajari maupun mengamalkan Al-Quran. Untuk itu, marilah kita meluangkan waktu yang kita miliki untuk selalu membaca, mempelajari maupun mengamalkan Al-Quran, karena ia akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.